Jangankan gelombang itu, interentah saya itu di mana-mana ada. Mana-mana ada. Jadi gelombang itu di mana-mana ada. Tapi tidak ada yang dapat mencapai gelombang Tuhan. Yang dapat mencapai gelombangnya ialah gelombang yang jadi semua gelombang itu tidak dapat ditangkap manusia. Itu yang dikatakan ultrasonor, yaitu gelombang itu ada terbatas antara 30 dengan 20 ribu getarannya per sekondo, itu yang dapat ditangkap. Selain itu tidak. Yang tidak dapat ditangkap itu ada gelombangnya, tapi tidak dapat ditangkap, nggak mampu panca indera kita. Nah, itu namanya ultrasonor. Nah, jadi gelombang Tuhan ini maha ultrasonor lagi. Jadi nggak dapat ditangkap. Jadi kalau begitu semua manusia ini mengetahui dalam teori. Semua orang mengetahui cara teori Tuhan itu ada. Tapi semua juga pasti tidak akan dapat mendapat, terkecuali kalau yang tidak dipilih oleh Tuhan. Nah, inilah yang diuji kemudian. Nah, lihat bagaimana kehidupan para rasul itu. Nah, semuanya disediakan persiapannya untuk dia. Akhirnya barulah mencetus ya. Jadi itu nurun ala nur tidak mudah dikasih begitu. Tempatnya mesti bukan main ya. Yaitu matahari dengan cahaya. Matahari terbit, di situ pun cahaya terbit. Berapa juta tahun, miliar tahun matahari, begitu juga umurnya cahaya. Antara matahari dengan cahaya, entah seperjuta, sepermiliar sekondo, tidak ada itu. Begitu terbit, sudah ada dia. Maka itu dikatakan juga itu wal awalu wal akhiru wa zahirun wa batin. Nah, jadi oleh sebab itu Tuhan inilah yang maha rahasia yang tidak dapat dicapai. Toh mesti kita mencapainya agar supaya kita selamat. Nah, jadi inilah dia jalan satu-satunya. Islam itu adalah agama yang top, yang sempurna. Sempurna apanya? Sempurna syariatnya, sempurna tata tertib, sempurna ilmiahnya. Jadi Islam itu rupanya payah. Iya. Nah, jadi semuanya memang, jadi yang banyak ini bagaimana? Ya Islam juga. Tapi kita mengetahui segala sesuatu adalah berlapis-lapis. Apa saja berlapis. Pohon kayu berlapis. Manusia pun berlapis, udara pun berlapis, lautan berlapis, langit berlapis, bumi berlapis, neraka berlapis, surga berlapis. Masa Islam tidak berlapis? Pendidikan juga berlapis. Nah, kalau yang lain lagi dikatakan berdimensinya berlapis. Nah, jadi kalau pendapat ditangkap oleh baharu, adalah baharu juga, gelombang baharu. Jadi kalau datang umpamanya jin memberikan satu ilham sama kita, kita tidak bisa kontrol. Karena itu di atas daripada daya tangkap kita. Nggak bisa kontrol, itu halus itu. Di luar ultrasonor nggak baru tangkap. Itulah kebanyakan orang yang mencari Tuhan, datang yang ini dikatakannya Tuhan itu. Sudah di atas kemampuannya. Sama dengan orang Eskimo. Berhitung paling banyak sampai 5. 6 itu sudah banyak. 7 banyak. 8 banyak. 9 1000 banyak. Kalau laut
apa namanya, kalau kail punya sejengkal jangan laut tidak diduga, kata pepatah ya. Nampaknya itu Laut Jawa, itu namanya dangkal. Karena Laut Jawa dangkal itu mengenai kira-kira 40 meter. Nah, lebih daripada 200 meter itu namanya dalam. Jadi nggak dapat diukur. Nah, jadi gelombang kita bagaimanapun terbatas. Jadi kalau kita sendiri-sendiri mencari Tuhan, satu ketika datang satu gelombang dari Maharaja Iblis, nggak dapat kita kontrol itu datang halusnya. Semua orang mengatakan ini akan iblis, ini semua orang mengatakan ini Tuhan. Padahal yang datang sudah iblis, atau jin, atau peri, dan mambang, dan sebagainya. Jadi dalam pengalaman ayat itu banyak sekali yang kita alami. Ada orang kemasukan Tuhan. Mula-mula dilawannya Jai Langkung. Ini orangnya orang besar, tapi saya tersebut namanya. Dilawannya Jai Langkung, kalah Jai Langkung, lari Jai Langkung. Datang lagi kawan Jai Langkung, kalah lagi. Kesudahnya datang lagi yang hebat, Jai Langkung, kalah lagi. Kesudahnya datang Tuhan katanya. Rupanya yang datang Raja Maharaja Jai Langkung. Terlalu tinggi gelombangnya, begitu halus, mengaji. Oh, hebat gajinya. Sesuai dengan tasawuf. Kawan ini baca tasawuf juga. Wah, ini sudah kedatangan Tuhan. Aku sudah kemasukan Tuhan. Alhamdulillah katanya. Padahal Maharaja Dewa Daulah Jai Langkung. Nenek Jai Langkung yang datang. Itu dimensinya tinggi, di luar kemampuan tanggapan dimensi dia, tak terlawan sama dia, malah ini dia. Nah, jadi kalau kita ada umpamanya ini sang mursyidana yang hubungannya dengan Rasulullah, itu tak dapat sama Jai Langkung ini. Jadi kalau kita pegang kemari ini lari. Jadi kemudian sana kemari, dan hebat sekali gajinya, bukan main hebatnya. Kalau ulama yang biasa itu meninggal, apa katanya? Syukur. Loh, kok syukur? Saya bilang, dia orang besar ini. Salah satu penipu dah mati gitu ya. Wah, nakal ya. So orang itu hanya penipunya itu, enggak betul. Jadi kesudahannya dia mau masuk tarikat. Nah, setelah masuk tarikat dia uji dulu, dia uji. Besoknya dia datang, saya akan masuk katanya. Kenapa masuk? Saya yakin. Sudah. Saya sudah minta sama Tuhan saya. Datang dia ke kampus. Balik dia katanya. Apa katanya? Nggak ada apa-apa di sana katanya. Jadi disorot oleh dia, tidak ada nampaknya apa-apa. Tentulah lebih tinggi dari dia, nggak nampak. Tapi itu sudah diujinya bertahun-tahun, 10 tahun itu memang itu diakui Tuhan. Tuhan betul. Dia mau ujiannya ujian notaris. Berminggu-minggu dia, apa kata rukinnya? Kalau tidak akan lulus, tidak akan lulus. Saya lawan dia. 2 minggu terus tak lulus. Kemudian dikatakannya, maaf ya, kau 1 minggu ini nggak berak, aku tahan berak kau. Dimakannya segala kastroli, memang tak berak. Begitu hebatnya. Nah, sekarang boleh ujian, kau lulus. Pas lulus. Begitu meyakinkan, sehingga inilah Tuhan. Kalau dia mendoa, ya Allah, dia datang suara itu. Apa pula kau doakan lagi? Kan aku dari sini. Begitu hebatnya itu. Godaan daripada jidan iblis itu ya. Jadi rupanya Jai Langkung bawa kalah, datang Raja Jai Langkung. Nah, ini dia.
Jadi waktu dia masuk tarikat, masuk kami jaga ya, kami jaga betul. Datang itu dia rajanya itu. Rupanya seperti naga ya, bukan main, hebat. Jadi ya bilang sama itu, yang datang, nampakkan bentuk kau yang sebenarnya. Wah, keluar jin Raja Cina, apa namanya itu? Jai Langkung itu kan jin Cina itu. Beribu-ribu anak Jai Langkung kecil-kecil segini. Seperti tuyul namanya. Betulan yang ulas semua sekali. Di antaranya ada Raja Jai Langkung 5 ekor. Lari semua. Kedua ketiga telah terbuka, lari semua. Karena itu dimensi ketuhanan lebih tinggi. Nampak sama dia itu. Ya numpang lihat saja lah kan. Mana saya mau bilang saya yang lihat, numpang lihat. Ditunjukkan orang, kita lihat kan gitu. Habis lari semua. Baru dia tahu. Nah itu ada lagi yang kedua. Itu juga begitu. Bapaknya seorang menteri ya, hebat. Datang. Pokoknya selalu datang ini si bapak. Dukun-dukun lari dicampurkan semua. Tuan saya pun lari. Kiai pun lari. Kena bertemu dengan anak itu tumbang di muka itu, tumbang merosot. Dilihatnya begitu, oyong jatuh bawah. Asal dicari dulu sudah lari. Semua apa dikatakannya benar. Pada satu ketika, nah ini dia. Apa yang datang semua dikasih tahu benar. Satu ketika dikatakan oleh Tuhannya itu, kamu minggu ini akan pergi ke Sumatera Utara. Di sana akan bertemu dengan seorang ulama. Ini katanya, ini baru benar-benar ulama. Dia berserta dengan Allah. Sejak itu hilang dia. Sampai itu anak masuk tarikat. Pak Suwandi takut. Ya Pak Suwandi waktu itu ada bertiga itu khalifahnya. Jadi ayah uji juga. Satu Pak Suwandi, satu Mujib ya. Satu Baskoro. Pak Baskoro, Insinyur Baskoro dari Amerika. Jadi dia yang paling muda khalifahnya. Waktu bertemu lari Baskoro. Suwandi bertahan, Mujib jago. Mujib lebih tua, Baskoro lari. Tapi tidak lari habis. Lari dua dia Baskoro. Tiga-tiga dia ada orang itu. Mudah-mudahan hilang Tuhannya itu. Sampai sekarang. Iya, dimensinya terbatas. Begitu dahsyat sampai bisa diakui. Ini seorang insinyur juga nih. Seorang insinyur begitu hebat bertahun-tahun. Dicubanya betul Tuhan tadi. Nah, Tuhannya diuji coba kemari. Lari Tuhannya. So, Pak Suwandi aja gak berani. Ayo pasang tiga-tiga cobaan. Baskoro baru khalifahnya itu. Putar-putar tapi nggak lari habis. Dukun lain tumbang ya. Merosot pingsan. Kiai Jawa juga pingsan. Tahu berapa ratus sudah. Kesudahnya dibawa kemari. Jadi waktu ditelepon ada setengah jam dia bertelepon tu beliau tu. Ayah tu ketawa panjang. Kesudahnya dikatakannya, Pak Kiai kok ketawa tu. Hampir 1 jam dia bicara tu. Wah, ketawa panjang saya. Kok ketawa ni? Bagi saya ini serius dia. Bagi saya ini makanan besar ini. Udah lama nggak ketemu imam ya bang.
Tangan ini sudah gatal-gatal ya, Pak. Yang ketemu ikan mati saja ini, Pak. Jadi waktu datang kemari yang 3 saya panggil, ayo coba hadapi. Baru 3 tertumbang ya, Pak. Berhasil. Nah, waktu itu 19 orang masih baru. Dr. Suwandi bertahan dia. Itu sudah Tuhan, 7 tahun dia punya Tuhan itu. Nah, sampai sekarang alhamdulillah bagus ya. Nah, di situ kita lihat, nggak bisa dia kontrol seorang insinyur itu. Nggak bisa dia kontrol. Begitu buktinya, kondisinya luar biasa. Ini rupanya iblis itu mengaji itu. Hebat kajinya, tasawufnya hebat itu. Iyalah iblis itu apa yang tak tahu dia. Ini baru di bawah iblis berkali. Iblis itu lebih tinggi pangkatnya dari Jibril tuh, jangan main tuh. Negerinya pun di surga itu. Maka sampai ke surga pun datang dia itu ya. Maka di Makkah, di Makkatul Mukarramah jangan ambil antara setan. Wow, banyak di situ. Orang bilang tuh Baitullah tempat yang paling suci, iya. Tapi situ masih diizinkan iblis datang. Banyak gitu ya di tingkat 2 itu lagi. Asal kita ada sembahyang, tingkat 2 itu sembahyang itu banyak rame itu. Kita keberi salam, meramal sebentar, dia lo kemana orangnya pergi semua ya. Banyak. Masjid jin pun ada di sana.